Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hidayah. Saya dari Farmasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan titrasi iodometri dan kompleksometri. Yang pertama ada titrasi kompleksometri. Nah, titrasi kompleksometri ini termasuk ke dalam analisis volumetri, di mana didasarkan pada reaksi pembentukan kompleks. Kompleksometri adalah suatu cara untuk penetapan zat-zat yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan suatu komplekson. Nah, untuk prinsip dasar dari reaksi ini yaitu reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam yaitu Ca atau Mg dengan ligan. Ligan itu ada EDTA. Untuk pentiter yang digunakan dalam titrasi ini yaitu Mg dengan analit EDTA. Nah, untuk indikatornya ini, indikator kompleksometri ini merupakan zat warna yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna pada daerah pH tertentu. Ada 3 indikator. Yang pertama EBT, Eric-Colm Black Tea dengan rentang pH 8 sampai 10. Yang kedua silenol oren. Indikator ini berwarna kuning sitrun, digunakan pada titrasi dalam suasana asam. Nah, yang ketiga ada biru hidroksinaftol. Indikator ini memberikan warna merah sampai lembayung pada pH 12 sampai 13 dan biru jernih jika terjadi kelebihan edetat. Selanjutnya, cara penetapan kadar. Diambil 10 ml larutan Mg2+, ditambahkan dengan amonia 2 ml, ditambahkan dengan indikator EBT. Nah, ini yang digunakan pada titrasi ini. Maka akan berubah menjadi warna merah anggur. Selanjutnya dititrasi dengan titran EDTA hingga perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Untuk aplikasi dalam bidang farmasi, titrasi komplekson ini digunakan untuk menentukan kadar zat dalam suatu sampel, contohnya analisis senyawa obat isoniazid dengan prinsip percobaan isoniazid memiliki atom N yang memiliki PEB sehingga dapat membentuk ikatan kovalen koordinasi EDTA. Nah, untuk yang kedua ada titrasi iodometri. Nah, bedanya di sini analisanya yaitu analisa titrimetri untuk zat-zat oksidator seperti natrium tiosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodin baku. Untuk prinsip dasarnya yaitu penentuan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan, lalu ditambahkan Ki dan didiamkan di tempat yang gelap. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor. Setelah larutan encer, maka akan terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Ditambahkan dengan indikator amilum dan dititrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna menjadi bening. Untuk pentiter yang digunakan yaitu Na2S2O3 dengan analit CuSO4. Nah, selanjutnya ada cara penetapan kadar. 10 ml sampel di sini yaitu CuSO4 ditambahkan dengan 2 ml Ki 10%, kemudian dikocok, lalu dititrasi dengan larutan baku tiosulfat, ditambahkan indikator amilum sebanyak 2 ml. Selanjutnya dititrasi sampai warna biru hilang. Tadi setelah ditambahkan indikator terjadi warna biru, dititrasi lagi warna biru akan hilang, ditambahkan lagi KCNS maka warna biru akan timbul lagi, lalu dititrasi lagi sampai warna biru hilang. Jadi titrasi akhirnya yaitu warna bening. Pengaplikasian di bidang farmasi. Metode titrasi iodometri digunakan untuk menetapkan kadar zat-zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl2, Fe3, Cu3, dan sebagainya. Sehingga mengetahui kadar suatu zat berarti mengetahui mutu dan kualitasnya. Nah, untuk menentukan perbedaan dari kedua titrasi tersebut, kita bisa dibedakan yang pertama dari pentiternya. Pentiternya dari untuk titrasi kompleksometri ini menggunakan larutan
EDTA, sedangkan untuk iodometri menggunakan larutan N2S2O3. Selanjutnya dari analitnya, untuk titrasi kompleksometri ini menggunakan ion logam atau Mg, bisa Mg atau Ca, sedangkan untuk iodometri ini menggunakan larutan Cu. Untuk yang ketiga adalah indikatornya. Untuk kompleksometri ini menggunakan indikator EBT, sedangkan untuk iodometri ini menggunakan larutan amilum, indikator amilum. Yang selanjutnya untuk analisis. Dari titrasi kompleksometri ini menggunakan analisis volumetri, sedangkan titrasi iodometri menggunakan analisis titrimetri. Yang terakhir ada titik akhir titrasi pada masing-masing titrasi. Yang pertama titrasi kompleksometri, titik akhirnya menjadi bening, dan untuk iodometri menjadi larutan berwarna biru. Sekian mungkin dicukupkan untuk penjabaran dari perbedaan titrasi kompleksometri dan iodometri dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.